Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bingung, mantan berkhianat, gak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Lakukan hal ini agar dia kembali, ya. Jadi banyak kan yang sudah sampai tingkat nggak tahu lagi mau ngapain sekarang, mau melupakan nggak bisa karena amat sangat cintanya, sementara mau mencoba merayu, membujuk yang bersangkutan agar kembali kepada kita. Bagaimana bisa dilakukan? Wong semua jalur komunikasi dengan dia tertutup semua. Apalagi sekarang mantan sudah dengan sangat bangganya mempresentasikan orang ketiga atau seseorang yang hadir di dalam hidupnya yang baru pada saat ini. Jadi ya, pertanyaannya kemudian, bolehkah kita mempertahankan dan memperjuangkan sesuatu yang memang hak kita? Kenapa disebut sebagai hak kita? Loh, awalnya dia bersama kita kok. Tiba-tiba masuk nyelinap orang ketiga. Dan kemudian dia berpaling dari kehidupan kita, melepaskan kita, mencampakkan kita, dan berkhianat dari berbagai janji dan komitmen yang sudah dia ucapkan. Ya, itu kan artinya hak kita telah diambil oleh orang ketiga. Jadi, tidak ada yang salah kan dengan terus berusaha untuk memperjuangkan dan mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi hak kita. Begitu. Nah, apalagi memang kalau ini bukan sekedar komitmen, tetapi memang antara Anda dan mantan itu punya ikatan yang sah. Karena sudah menjadi suami, karena sudah menjadi istri, kemudian ada orang ketiga masuk dan membuat rumah tangga Anda berantakan. Tidak hanya Anda kemudian yang menderita dan bersedih, tetapi juga mungkin anak-anak yang ada di dalam pernikahan itu menjadi tidak jelas arah orientasi hidupnya gara-gara kehadiran profil atau sosok dari orang ketiga ini tadi, ya. Jadi mempertahankan sesuatu yang memang sejak awal itu adalah hak kita, itu diperbolehkan, apalagi ketika nilai dari apa yang diperjuangkan tadi manfaatnya tidak hanya untuk kita, tetapi lebih penting lagi kan untuk kepentingan anak-anak yang ada di dalam pernikahan tadi, ya. Nah, banyak tuh mungkin yang masih muda-muda ya, kemudian berkomentar, ngapain sih mantan terus, mbok cari yang lain. Ya, ini kalau orang-orang komen begini, saya doakan semoga dia juga mengalami betapa tidak enaknya, betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang dia cintai, betapa tidak enaknya dikhianati setelah semuanya diberikan, setelah semua pengorbanan dilakukan. Contoh dulu pada saat
baru PDKT ya, punya pekerjaan, bekerja, punya karir, kuliah sampai sarjana. Biar jadi sarjana, orang tua jungkir balik, sampai jual sawah dan seterusnya. Tahu-tahu setelah menikah, dengan pertimbangan untuk pengasuhan anak, akhirnya resign, tidak bekerja. Sudah berkorban kan? Tidak bekerja, ijazah menjadi tidak manfaat. Orang tua juga mungkin sedih tuh. Sudah jungkir balik nyekolahkan, pengen lah ya, kecipratan sedikit-sedikit di masa tua mereka. Sekarang tidak dapat apa-apa karena anaknya tidak bekerja kan. Jadi ibu rumah tangga saja. Tidak taunya sudah berkorban seperti itu sedemikian rupa, malah mantan PDKT dengan teman di kantornya dan kemudian berkhianat, berselingkuh dan meninggalkan istri dan anak-anaknya ya. Itu kan sakit ya. Jadi orang bisa berkomentar, "Allah, ngapain mantan saja dipikirkan?" Karena mereka belum merasakan betapa pahit dan betapa sakitnya rasa dikhianati, apalagi sudah berkorban segalanya, waktu, kemudian kesehatan, badan sampai tidak terawat, makan sampai tidak sempat, uang habis semua. Begitu apa yang menjadi tujuannya tercapai, dia pergi. Ketika susah dia ngajak kita jungkir balik, ngurusi dia. Begitu dia sudah berhasil, menikmati hasilnya bersama orang ketiga ya. Maka saya bilang, kalau saya baca komen, ada yang berkomentar, "Allah, ngapain persoalan mantan saja dipikirkan?" Saya doakan semoga yang berkomentar begitu juga dalam waktu dekat akan merasakan dikhianati oleh seseorang yang amat sangat dia cintai ya. Jadi kita itu harus hati-hati. Jadi jangan berkomentar, "Allah, saya kan berkomentar bukan pakai channel saya tetapi pakai channel cadangan," misal begitu ya. Kan tidak ada yang tahu saya siapa yang berkomentar, siapa bilang. Emang malaikat yang mengawasi kehidupan manusia ya, ada malaikat Raqib dan ada malaikat Atid, itu tidak mencatat gerakan jempol kita untuk ya melemahkan usaha orang lain di dalam memperjuangkan haknya ya. Jadi Allah tahu tuh, sehingga ketika ada, itu bagian dari perbuatan zolim juga tuh, dengan mengomentari apa yang sudah diusahakan orang sebagai sesuatu yang tidak penting. Jadi ketika ada yang mendoakan, "Oh, kamu belum tahu sih rasanya dikhianati seperti apa, semoga kamu merasakan." Itu doanya kepada yang komen begitu sampai atau tidak? Sampai. Allah Maha tahu siapa yang berkomentar. Jadi tunggu saja, dia pun akan mengalami hal yang sama juga ya. Nah, jadi ya, sekarang yang paling penting adalah bahwa di dalam upaya Anda untuk memperjuangkan mantan kembali, itu adalah sesuatu yang baik. Niatkan itu untuk ibadah ya, agar niat Anda lurus ya. Artinya kalau niatnya lurus, ya jalurnya adalah jalur yang Allah ridho. Nah, di judul saya bilang, lakukan hal ini kalau sudah merasa mau ngapain lagi ya sekarang. Mungkin Anda sudah berdoa ya, tapi ada satu hal mungkin ya, yang akan meningkatkan power dari doa kita. Tapi kalau saya cerita mesti, aduh nggak kuat Ustaz, lapar masalahnya ya. Berpuasa. Jadi puasa itu
kekuatan doa dari orang yang berpuasa itu luar biasa kuatnya sebenarnya. Dia lebih fokus tuh ketika berdoa. Karena ketika misal sholat zuhur, selesai sholat berdoa, kan nggak mikir mau nyari makan siang. Ya, fokus berdoanya. Nah, di dalam sebuah hadis ya, dijelaskan, inna lisa'imi inda fitrihi la da'watan maturaddu. Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Ya. Jadi orang berpuasa dari pagi sampai maghrib, ketika dia berbuka puasa dia berdoa, ya Allah, dengan segala kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, aku mohon ya Allah, kembalikan dan datangkan mantan kepadaku dalam keadaan dia yang meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Jadikan dia sebagai jodoh kekalku fid dunia wal akhirah. Ya, Anda berdoa ketika berbuka puasa. Tapi jangan puasanya cuma sekali, dilakukan secara rutin sampai doa Anda terkabul. Ya, sayangnya memang jalur puasa ini tingkat keberhasilannya sebenarnya sangat tinggi. Coba deh Anda tanya tuh ke paman, tante, kakek, nenek ya, tetangga yang pernah mengalami perpisahan dan dia mencoba mentirakati kembalinya pasangannya dengan puasa. Itu banyak yang berhasil. Ya, tapi bedanya memang orang-orang zaman dulu itu prihatinnya kuat sekali dibandingkan kita zaman sekarang ya. Kalau kita zaman sekarang kan mungkin kebanyakan makan mie instan ya. Jadi pengennya yang instan-instan. Pengennya berdoa hari ini langsung terkabul. Ya, puasanya sehari langsung terkabul ya. Padahal ya ketika kita berdoa itu kita juga mengumpulkan power ya, agar doanya bisa naik. Kemudian ketika doa itu belum terkabul, sebenarnya Allah sedang melihat kesungguhan hati kita di dalam meminta kepada Allah ya. Mungkin kalau puasa yang berat ya seperti Daud itu kan berat, sehari berpuasa, sehari berbuka. Walaupun puasa Daud itu insya Allah tingkat keberhasilannya di dalam hal-hal seperti ini itu sangat baik ya. Itu banyak yang sudah punya pengalaman. Tidak usah teman-teman saya, Anda tanya ke teman-teman Anda, guru-guru ngaji Anda, tetangga-tetangga Anda, saudara-saudara Anda yang ahli puasa Daud. Ya, bagaimana keberkahan dan karomah yang mereka dapatkan dengan berpuasa Daud tadi ya. Tapi kan mereka berpuasa Daudnya tidak seminggu 2 minggu. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya tadi. Nah, mungkin kalau puasa Daud terlalu berat ya, mungkin alternatifnya bisa puasa Senin dan Kamis ya. Puasa Senin dan Kamis itu adalah salah satu puasa sunnah yang paling disukai oleh junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bersabda, "Zaka yaumun wulitu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Ya, jadi kalau Anda bingung apa yang bisa dilakukan sekarang, maka saran saya perbanyak puasa sunnah Senin Kamis dan maksimalkan doa Anda ketika berbuka puasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.